Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kira Gabriel Muatan, dan pada saat ini saya akan membahas tentang operant conditioning. Tapi sebelum itu, kita akan mengenal tentang siapakah pencipta teori operant conditioning. Burrhus Frederick Skinner atau B.F. Skinner adalah salah satu tokoh psikologi yang lahir pada 20 Maret 1904 di kota kecil bernama Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia melanjutkan pendidikannya untuk program graduate di bidang psikologi di Harvard. Sejak tahun 1950, Skinner menjadi tokoh utama psikologi behavioral Amerika. Pada 18 Agustus 1990, ia meninggal dunia akibat penyakit leukemia. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan atau operant conditioning. Operant conditioning merupakan pengembangan lanjutan Skinner terhadap classical conditioning dari Pavlov. Teori operant conditioning dicetuskan oleh Burrhus Frederick Skinner pada tahun 1930-an yang membahas mengenai pembentukan perilaku yang diinginkan dengan memperhatikan faktor lingkungan yang ada di sekitar peserta didik. Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja atau operan. Tingkah laku adalah perbuatan yang dilakukan seseorang pada situasi tertentu. Tingkah laku yang dimaksud terletak di antara dua pengaruh, yaitu pengaruh yang mendahuluinya dan pengaruh yang mengikutinya. Tidak seperti classical conditioning yang menginginkan subjek atau responden menjadi terbiasa dan melakukan respons pasif, operant conditioning mengarahkan tingkah laku individu supaya mampu aktif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya, termasuk dalam hal pengetahuan, motorik, adaptasi, sikap, kecerdasan emosi, dan sebagainya. Skinner berpendapat pribadi seseorang terbentuk dari akibat respon terhadap lingkungannya. Untuk itu, hal yang paling penting untuk membentuk sebuah kepribadian adalah adanya penghargaan dan hukuman. Penghargaan akan diberikan untuk respon yang diharapkan, sedangkan hukuman untuk respon yang salah. Pendapat Skinner ini memusatkan hubungan antara tingkah laku dan konsekuen. Contohnya, jika tingkah laku individu segera diikuti oleh tingkah laku menyenangkan, individu akan menggunakan tingkah laku itu lagi sesering mungkin. Ada beberapa prinsip operant conditioning. Pertama, reinforcement atau penguatan kembali. Kedua, punishment atau hukuman. Ketiga, shaping atau pembentukan. Keempat, extinction atau penghapusan. 5, discrimination atau pembedaan. Dan 6, generalization atau generalisasi. Reinforcement adalah konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut untuk diulangi lagi. Reinforcement dapat dibagi menjadi dua, yaitu positive reinforcement dan negative reinforcement. Sedangkan punishment adalah konsekuensi yang menurunkan kemungkinan perilaku tersebut untuk dilakukan kembali. Punishment dibagi menjadi dua, yaitu positive punishment dan negative punishment. Contoh bagi reinforcement adalah misalnya seorang siswa menyelesaikan tugas tepat waktu, guru akan memberikan penguatan atau reinforcement dalam bentuk pujian. Dengan penguatan tersebut, kemungkinan siswa untuk melakukan hal yang sama akan meningkat. Namun, dalam teori ini ada beberapa masalah utama. Pertama, dalam teori Skinner, proses belajar dapat diamati secara langsung. Padahal, belajar adalah proses kegiatan mental dan tidak dapat disaksikan dari luar. Kedua, adanya kecemburuan antar sesama. Dan ketiga, bagi anak didik yang dapat menjawab pertanyaan guru, ia akan mendominasi. Sedangkan yang tidak bisa akan tetap diam. Oke semuanya, sampai sini pembahasan kita tentang operant conditioning.
Sampai jumpa.